Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sujati dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai seorang khalifah, apa yang dilakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah, serta tanggung jawabnya pada 3 instansi, yaitu: 1. Pertanggungjawaban pada diri sendiri. Kedua, pertanggungjawaban pada masyarakat. Ketiga, pertanggungjawaban kepada Allah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Makna yang esensial dari kata abd atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah yang mencerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Sang Khalik, menaati perintahnya, menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan hubungan seorang hamba atau budak dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisinya sebagai abid, kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas sepenuh hati. Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif atau naik turun, yang dalam istilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan yazidu wayan kusu, atau terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Seorang hamba Allah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, karena memelihara diri sendiri berkaitan dengan perintah memelihara iman keluarga. Oleh karena itu dalam Al-Quran dinyatakan dengan ku anfusakum wahlikum naran, atau jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dari neraka. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan yang untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilkannya, yaitu hukum Tuhan, baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Qaul maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta atau Al-Kaun. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang mewakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan perannya serta mengkhianati kepercayaan
yang diwakilinya. Oleh karena itu dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilkannya. Sebagai firman Allah dalam surat Fatir ayat 39 yang artinya, dialah menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafirannya orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Yang pertama, kemakmuran bumi atau al-imarah, yakni dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, supaya generasi berikut dapat melanjutkan eksploitasi itu. Yang kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun atau ari ayah. Memelihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai SDM atau sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal macam itu perlu dihindari. Dua peranan yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Dua sisi tugas dan tanggung jawab ini tertata dalam diri setiap manusia sedemikian rupa. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan lahir sifat-sifat tertentu yang menyebabkan derajat manusia meluncur jatuh ke tingkat yang paling rendah, seperti firman Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu. Baik, sampai di sini saja pemaparan yang saya paparkan tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah, sebagai hamba dan khalifah Allah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan saya yang berkenan, mohon maklumi. Baik, segitu saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.